Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan mengulas soal Ki Ageng Henis, keturunan Raja Majapahit Brawijaya V, yang juga kakek dari Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Ketika Raja Pajang Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir memberikan alas mentau kepada Ki Ageng Pemanahan, maka Ki Ageng Henis mendapatkan tanah perdikan Laweyan di Surakarta. Oleh karena itu, Ki Ageng Henis dianggap sebagai cikal bakal penduduk Laweyan. Penduduk Laweyan menganggap Kiai Ageng Henis adalah orang sakti atau linwih karena ia keturunan Ki Ageng Selo yang terkenal bisa menangkap petir. Ki Ageng Henis adalah pionir dalam penyebaran agama Islam di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Ia adalah murid dari Sunan Kalijogo, juga keturunan Maulana Mahribi II, yang tentu keilmuan mengenai agama Islam tak perlu diragukan lagi. Bagaimana strategi Ki Ageng Henis menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat yang sebagian besar masih memeluk agama Hindu dan Buddha? Simak yuk tayangan ini sampai tuntas. Kiai Ageng Henis, atau ada juga yang menyebut Ki Ageng Enis, adalah anak dari Ki Ageng Selo, keturunan Brawijaya V, Raja Majapahit, dengan Nyai Picak yang merupakan putri Ki Ageng Ngerang, keturunan dari Maulana Mahribi II. Kiai Ageng Henis mempunyai anak Ki Ageng Pemanahan yang berputra Sutawijaya atau disebut Mas Ngabehi Loring Pasar, yang akhirnya menjadi Panembahan Senopati, yakni raja atau pendiri Kerajaan Mataram Islam. Ketika Ki Ageng Pemanahan dianugerahi alas mentau di Yogyakarta, Ki Ageng Henis diberi tanah perdikan Laweyan. Penduduk setempat menganggap Kiai Ageng Henis adalah orang sakti karena ia keturunan Ki Ageng Selo yang terkenal sakti mandraguna karena bisa menangkap petir. Kiai Ageng Henis ini juga mempunyai julukan Kiai Ageng Laweyan atau Manggala Pinituaning. Saat Joko Tingkir berkuasa, ia menjadi Adipati Pajang. Setelah meninggal, ia dimakamkan di Pesarian Laweyan. Cucu Ki Ageng Henis, Sutowijoyo, akhirnya menjadi raja pertama di Kerajaan Mataram. Kapan Kiai Ageng Henis lahir tak diketahui secara pasti, tetapi ia meninggal pada tahun 1503. Ia mempunyai dua orang putra, yakni Ki Ageng Pemanahan atau Kiai Gede Mataram yang menikah dengan Nyai Sabinah, putri Ki Ageng Saba, dan memiliki putra-putri sebanyak 26 orang. Ki Ageng Pemanahan ini membuka kota Gede Mataram pada tahun 1558 sebagai hadiah dari Raja Pajang. Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1584. Ki Ageng Pemanahan inilah yang menurunkan raja-raja Mataram Islam. Kiai Ageng Henis berperan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selain murid dari Sunan Kalijogo, ia juga keturunan Maulana Mahribi II, sehingga ilmu agama Islamnya sudah mumpuni. Persahabatannya dengan Ki Ageng Beluk, tokoh masyarakat Laweyan yang merupakan penganut Hindu taat, membuahkan hasil yang tak disangka-sangka. Dengan sukarela, Ki Ageng Beluk akhirnya menyerahkan pura miliknya
untuk dialihfungsikan menjadi sebuah masjid. Masjid tersebut akhirnya menjadi sentra dakwah. Seiring berjalannya waktu, di masjid tersebut berdirilah pesantren dengan santri lumayan banyak. Masuknya Islam di wilayah Surakarta dan sekitarnya tidak lepas dari nama Laweyan dengan Masjid Laweyan yang memiliki sejarah panjang 4 kerajaan, yakni Majapahit, Demak, Pajang, dan Surakarta. Masjid kecil dan kuno seluas 162 meter persegi itu dibangun tahun 1546 saat Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir berkuasa di Kerajaan Pajang. Hampir 2 abad lebih dahulu daripada Keraton Surakarta yang berdiri pada tahun 1745. Eksistensi Masjid Laweyan Surakarta sejak berdirinya hingga kini tetap menunjukkan sesuatu yang bersifat penting untuk perkembangan heritage cagar budaya yang merupakan akulturasi dari 3 kebudayaan, yakni Hindu, Jawa, dan juga Islam. Masjid ini bukan sembarang masjid. Meski terkesan kecil, namun masjid ini merupakan salah satu masjid negara dengan SK Bung Karno. Sejarah masjid begitu panjang dan ikut mewarnai dakwah dan perjuangan negara. Sebelum bernama Laweyan, kampung yang ditinggali Kiai Ageng Henis ini bernama Kampung Belukan, di mana nama kampung diambil dari kata beluk yang berarti asap. Konon, begitu banyaknya santri di kampung tersebut yang akhirnya tak berhenti-henti menanak nasi untuk keperluan makan para santrinya, sehingga menimbulkan asap dari dapur para santri. Karena itulah dinamakan Kampung Belukan. Dari sinilah Kiai Ageng Beluk tinggal dan menasbihkan diri masuk Islam. Ia menyerahkan pura miliknya pada Kiai Ageng Henis untuk diubah menjadi Masjid Laweyan. Kiai Ageng Beluk adalah tokoh yang berpengaruh di sana yang sebelumnya penganut Hindu taat. Akhirnya Kiai Beluk dimakamkan di belakang masjid, di mana ada komplek makam kerabat Keraton Pajang yang beberapa tokoh dan petinggi kerajaan dimakamkan di sana. Di pemakaman tersebut terdapat makam Kiai Ageng Henis, Pakubuwono II, Permaisuri Pakubuwono V, Pangeran Wijil I Kadilangu, yaitu pujangga Keraton Surakarta. Juga makam Nyai Ageng Pati, Nyai Pandan Aran, Prabu Winoto, anak bungsu dari Pakubuwono IX, Kiai Ageng Proboyekso. Peninggalan Kiai Ageng Henis berupa dakwah yang terus-menerus diturunkan oleh para santrinya, juga masjid yang masih berdiri kokoh hingga kini. Selain itu, juga warisan batik yang akhirnya menjadi industri yang membuat masyarakat Laweyan sejahtera. Kiai Ageng Henis memang menerapkan dakwah seperti pendahulunya sekaligus gurunya, Sunan Kalijogo, yang membumi tanpa kesan menggurui, dengan damai, masuk akal, dan penuh welas asih. Sangat mengena di hati masyarakat yang pada saat itu banyak memeluk Hindu. Hingga tak heran dalam waktu singkat Masjid Laweyan sangat makmur dan mempunyai peran multifungsi. Selain dakwah, akhirnya juga merembet dalam bidang politik dan perjuangan. Pada masa perjuangan melawan Belanda, Masjid Laweyan memberikan peranan yang cukup signifikan. Selain sebagai tempat ibadah, juga tempat berkumpulnya
para pejuang untuk menyiasati perlawanan pada para penjajah. Bahkan ada salah seorang pejuang yang mati syahid karena melawan penjajah Belanda di wilayah Surakarta yang merupakan jemaah Masjid Laweyan yang bernama Ahmad Hanani. Masjid ini juga menjadi basis organisasi Hizbullah Divisi Sunan Bonang, sebuah pejuang laskar Islam yang gagah berani, dan salah satu tokoh besar pejuang Islam yang identik dengan Masjid Laweyan adalah Kiai Haji Saman Hudi. Ia berperan dalam pendidikan syarikat dagang Islam hingga awal tahun 1900 atau 1900-an, Laweyan benar-benar menjadi sorotan regional, nasional, bahkan internasional. Bukan hanya soal dakwah Islamnya yang mencolok, namun sudah masuk ranah politik dan akhirnya ditopang oleh industri batik yang mulai menggeliat. Seiring berjalannya waktu, selain memupuk jiwa dagang para anggotanya, SDI begitu aktif berdakwah, memahamkan umat Islam dalam menggalang persatuan. SDI akhirnya berganti nama menjadi SI atau Syarikat Islam dengan ketuanya Hos Cokro Aminoto. Tujuan penggantian nama tersebut adalah agar ruang gerak lebih luas, tidak hanya berkutat dalam bidang ekonomi saja, namun juga merambah pada politik yang lebih inti. Pada akhirnya, rintisan dakwah Kiai Ageng Henis, jejaknya terlihat nyata. Tidak hanya berhenti pada masanya, namun diteruskan oleh generasi berikutnya. Sampai kini pun kegiatan dakwah di Masjid Laweyan tidak pernah meredup. Selain menyebarkan dakwah, Kiai Ageng Henis mulai aktif mengajarkan bagaimana cara membuat batik. Jadilah Laweyan yang dulunya hanya memproduksi kain tenun, kemudian berubah menjadi produsen batik. Bagaimana peran Ki Ageng Henis dalam mengembangkan batik di Laweyan dan sekitarnya akan saya bahas di episode berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena saya akan menggambarkan peran Ki Ageng Henis dalam menyulap Laweyan menjadi daerah produksi batik ternama hingga saat ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.